Tim kita memang dalam awal-awal pandemi kita liburkan selama 2 bulan dan kita baru mulai lagi sekitar bulan Juli dan ikut beberapa turnamen lokal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapurdin Dali, SEMM, dan kebetulan di UMJ sekarang saya menjabat sebagai Kepala Biro Sarana Prasarana Umum serta menjadi manajer tim sepak bola Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sementara teman-teman saya haruskan untuk beristirahat cukup dan makan cukup karena kebetulan kuliah juga menggunakan online. Mereka begitu datang ke lapangan untuk persiapan latihan bisa mempersiapkan diri dengan baik dengan berupaya sebersih mungkin, dan di ruang itu kita coba siapkan beberapa sarana untuk membersihkan tangan dan lain sebagainya. Jadi tanah ini tadinya tanah yang lapang dan memang jadi lapangan sederhana. Terus kita ajukan dengan pimpinan melalui rapat pimpinan untuk didirikan stadion, dan pimpinan sangat merespon melalui mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Profesor Din Samsudin. Kebetulan beliau adalah salah satu anggota BPH Universitas Muhammadiyah, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan beliau mengidolakan satu universitas harus punya stadion. Ditambah lagi memang Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai tim sepak bola yang prestasinya cukup memadai. Ya, sambil kita menyiapkan sarana dan kita juga memang menghargai prestasi atas teman-teman di sepak bola Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mengelola tim sepak bola mahasiswa dengan klub mungkin agak berbeda memang cara treatmentnya, karena mahasiswa itu ada kegiatan rutin mereka, kuliah, mengurus studinya, dan saya sebagai manajernya berupaya agar studinya tidak tertinggal, tapi prestasi sepak bolanya bisa terjaga, sehingga dia bisa mengikuti dua kegiatan secara bersamaan, baik dari sisi akademik maupun non-akademik atau prestasi sepak bola, sehingga apa yang dilakukan mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Sepak bola itu kumpulan dari gabungan beberapa persoalan yang tumbuh, baik sarana, kekompakan, artinya satu sama lain mendapatkan chemistry, kepercayaan, kebersamaan, baru kita bicara persiapan teknis. Jadi non teknisnya harus maksimal dan teknisnya juga harus maksimal. Kalau itu bisa kita capai dan kita ramu menjadi satu kesatuan, kekuatan, dan kita kemungkinan besar baru bisa mendapatkan prestasi yang kita inginkan seperti yang sekarang diraih oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita bisa menjuarai Liga Mahasiswa Nasional baik yang di Malang maupun yang di Jakarta. Kemampuan pemain dalam 11 atau sampai 18 pemain biasanya ada saja yang kurang, dan biasanya saya melakukan pendekatan secara pribadi agar kemampuan yang minim tadi bisa dilakukan maksimalisasi terhadap pemain, karena dia sudah merasa dipercaya dan dia punya kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dia bisa menerapkan permainan di lapangan walaupun prestasinya lebih rendah dari teman-temannya, tapi dia bisa memaksimalkan apa yang dia punya. Saya suka permainan dengan Manchester City, ya, karena dia cara main kolektivitas dan menyerang dan bertahan itu sangat seimbang. Semua lini bisa digunakan untuk melakukan penyerangan, sehingga keseimbangan menyerang dan bertahannya itu bisa dilakukan secara baik. Pemain itulah kan perlu pengalaman dan mental. Saya cari pemain yang memang sudah pernah ikut bermain di level yang saya tentukan, sehingga saya nggak bisa merekrut pemain-pemain yang memang belum punya pengalaman sekali untuk gabung ke tim UMJ ini dengan kompetisi yang ketat di Liga Mahasiswa itu. Sehingga saya mencari pemain-pemain yang usia muda, yang memang baru lulus sekolah, tapi dia sudah punya pengalaman ikut berkompetisi di level-level yang sudah standar nasional. Dengan mereka bergabung menjadi pemain sepak bola universitas, dia waktunya dihabiskan bermain bola, namun secara bersamaan dia bisa meraih kesarjanaan, dan kesarjanaan dan bermain bola bisa digunakan untuk menjadi mereka mencari lapangan kerja dengan mudah, karena prestasi non akademik ternyata di Indonesia masih dihargai, dan beberapa contoh dari senior-senior mereka juga mencapai itu apa yang saya ucapkan, dan ternyata memang tercapai oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya.
Sehingga sekarang mereka kerja di beberapa perusahaan di perbankan, di mana dia prestasi non-akademiknya lewat sepak bola yang ada di UMJ itu dapat digunakan dengan baik. Liga Mahasiswa yang sudah saya ikuti 2 musim berturut-turut, saya merasa Liga Mahasiswa yang paling profesional adalah 5. Karena disusun dengan cara dari mulai registrasi, dengan cara formasi di lapangan pertandingan, persiapan, disiplin peserta, punishment terhadap pelanggaran administratif maupun pelanggaran di lapangan, itu cukup memadai, sehingga kita sangat menghormati apa-apa yang diputuskan oleh Liga Mahasiswa sebagai penyelenggara kompetisi sepak bola antar mahasiswa di Indonesia. Pak Nero itu orangnya baik dan tegas juga di pinggir lapangan itu tegas. Pak Nero tuh kerjasama banyak banget buat PSWMJ. Dia juga kalau misalnya sempetin gitu mau kita main di mana, kalau sebisa dia nonton, dia datang, dia bawa tim, dia pasti bawa anak-anak, dia ngedampingin anak-anak. Kalau Pak Nero bagi saya dan teman-teman itu udah kayak kami anggap bapak sendiri, udah bisa membantu kami menjadi wisuda atau S1 di PSWMJ, melalui PSWMJ untuk menjadi S1. Itu sangat bangga sih. Jadi ketika ada kita lagi ngumpul di luar kota lah ibaratnya, beliau tuh menyempatkan untuk datang gitu. Walaupun dia lagi kerja, menyempatkan untuk datang ke acara yang kita buat. Dia itu karir boleh ngejalanin, tapi pendidikan paling pertama kata dia gitu. Makanya anak bola di sini harus jadi sarjana intinya.